Selamat datang di segmen Dewan Dunia. Ternyata aku Tenry Bito. Nah, kali ini ada sesuatu yang baru nih guys di segmen Dewan Dunia ya. Kali ini Dewan Dunia ingin memberikan reaksinya kepada apa ya postingan-postingan unik di warga Facebook guys. Karena akhir-akhir ini kita nggak sengaja ngelihat postingan-postingan fans anime di Facebook ini gokil-gokil sih. Jadi kayaknya perlu kita reaksinya sebagai Dewan Dunia ya. Oke, kita masuk ke postingan yang pertama, guys. Bentar dulu. Ini Apa kan nih, Sen? dua dewan dunia biasanya kan nanggepin ini aja pertanyaan-pertanyaan yang memang diajuin oleh warga Grand Line. Tapi ada beberapa keluhan dari beberapa warga Grand Line yang mengatakan kita harus menelusuri atau Apa nih? kita harus benar-benar terjun langsung Iya. ke dark web ini. Anjir, Ini dark web. Karena di salah satu lokasi ini yang biasa disebut sebagai Facebook, iya. ini banyak warga Greenland yang tersesat guys. Jadi kita mutusin untuk reaction ya, karena kita adalah dua dewan dunia yang tidak seperti Tenru Bito pada umumnya ya. Kita peduli pada masyarakat Greenland, semua masyarakat termasuk dengan warga deep web ini. Kita akan bacain keluhan-keluhannya. Mungkin kita lanjut. Kenapa ini disebut postingan setara di web ya? Karena di Facebook ini banyak teori-teori liar yang lebih liar dari kuda liar anjir. Betul. Oke, kita langsung ke postingan yang pertama ya. Ini dari akun dengan nama Keskus Meketus tuh guys. Dari namanya aja udah dark web banget ya. Pertanyaannya postingannya habis ngelihat backstory Kuma sama Boni jadi nggak tega ngacengin Boni lagi aja. Ini postingan pertama aja udah kayak gini Sen. Gimana Sen? Jadi yang pertama-tama apa yang kita harapin dari orang yang namanya Kesnuk? Keskus Meketus. Keskus, apa yang kita harapin dari orang yang namanya Keskus ya? Keskus Meketus aja. Ini aduh. Ini ada salah satu warga Gedan yang benar-benar dia itu tersesat guys. Berarti sebelumnya dia itu ngacengin Boni ya. Wah, berarti jadiin bahan anjing durhaka banget, Cuk. Dan setelah flashbacknya Boni sama Kuma, dia mutusin nggak bisa nggak ngacengin Boni lagi. Tega kan ya. Nah, gua sumpahin lu nggak bisa ngaceng lagi anjing. Ini parah banget ya. Ngeliat backstory Kuma, waduh, berarti kan Boni itu ada di animenya scene berapa sih? Yang waktu ini juga udah lama ya? Udah lama kan Boni itu pertama diperkenalkan kan ketika Supernova pertama kali diperkenalkan juga pada saat Ark Sabaudi ya. Iya. Tapi ya kalau kita harus fokus kepada siapa Keskus Maketus ini si Keskus Makatus ini ya, berarti dia itu orang-orang yang terkena tipu daya fan service. Jadi dia itu wibu-wibu yang inilah dari wibu bau bawang ya kayak gini nih. Tapi ini saya maksud gue tuh Boni kan diperlihatkan di Sabaudi. Itu kan berapa tahun yang lalu ya? Berarti kan udah habis berapa sabun nah ini. Iya. Berarti dari awal jadi Ark Sabaudi itu kalau nggak salah 2009. Berarti dia itu ngaceng dari 2009 sampai sekarang ya. 11, dan berakhir di 2025. 16 atau 15 tahun cow. Waduh, ini udah habis sabun berapa batang lo Keskus aja. Ini parah banget ya. Separah-parahnya kalian jadi wibu ya. Seenggaknya kalau mau ngaceng ya lihat bokep yang manusia lah anjing. Tapi ya itulah justru letak-letak keanehan warga Facebook di sini ya, sampai Boni dijadiin ini ya. Iya, sekali lagi ya gitu. Apa yang kita harapin dari orang yang namanya Keskus Meketus lagi. Tapi ini salah satu itikat bagus ya. Iya, ini taubat ya, taubatan asu. Jadi setelah ngelihat flashbacknya Boni sama Kuma, dia mutusin nggak bakal ngacengin Boni lagi. Gua sumpahin lu nggak bakal ngaceng lagi anjing. Jangan-jangan nanti saking gak teganya ngacengin Boni lagi, bablas jadi importer. Iya. Anjir. Ini kalau Keskus banget terus nonton ya, waduh tidak ada kata terlambat untuk hidayah yang telah datang ya guys ya. Ini itu baru keluhan pertama ya. Ini baru postingan pertama. Keluhan pertama aja kayak gini. Udah kocak banget aja. Seberapa kita bisa ngebayangin seberapa gelap dan seberapa deepnya. Ini salah satu deep web yang sering kita sebut sebagai Facebook ya. Salah satu warga yang melenceng atau tersesat itu Keskus Meketus anjing.
nggak ada kreatifnya sama sekali bikin nama aja. Ini kocak banget abis ngeliat big story ya, parah ya. Ya kita lanjut ke postingan selanjutnya, Sen. Ini ada postingan dari nama akunnya Sohakua ya. Nah ini agak panjang nih guys ya. Nah, kalian nyadar nggak sih setiap ada anime yang source-nya dari manhwa pasti hype banget. Padahal cuma ada beberapa judul doang, tapi bisa begitu populer. Emang terbaik lah manhwa. Kemarin aja Solo Leveling mungkin ya, menang Crunchyroll Anime Award Libas Anime. Bahkan yang katanya masterpiece-nya anime, Frieren pun dilibas. Ini baru beberapa. Kalau kedepannya studio anime lebih milih adaptasi manhwa, bisa-bisa punah itu anime adaptasi manga. Waduh. Gimana nih, Sen? Bentar, siapa yang nanya ini? Sohakua nama ininya. Ini setelah ini Sohakua wajib dijemput oleh Cyberpol ini ya. Wah, ini harus nih. Jadi Sohakua ini berpikir Iya. kalau Solo Leveling itu lebih keren dari One Piece. Iya. Bahkan ada anime-anime lain katanya. Jadi era manhwa itu sudah datang. Sen gimana, Sen? Ini lumayan tidak terlalu tersesat seperti Keskus ya. Iya. Tapi orang ini keluhannya Iya. kepedean. Iya terlalu ini ya. Jadi ngambil perspektif sendiri tapi langsung bikin opini bahwa era anime manga itu udah berakhir diganti sama manhwa anjir. Ini Iya, baru seperti yang kemarin gini, nih. manhwa kan aslinya kan itu seperti manganya Korea ya. Kalau Ya, manhwa itu terus diadaptasi jadi anime dan salah satunya adalah Solo Leveling. Leveling. Dan kalian berpikir setelah hype-nya Solo Leveling itu keren. Iya, dia berpikir begitu. Bro berpikir begitu. Bro Sen gimana, berpikir Sen? begitu. Bro berpikir Sung Jinwoo itu lebih keren ya. Sung Jinwoo ya. Iya. Jujur gue juga gini nontonnya Solo Leveling. Kalau kalian nanyain Solo Leveling itu hype banget. Iya. Terus Solo Leveling itu menangin Crunchyroll lah segala macem, bakal ngalahin anime lah. Ini nih orang-orang yang nggak tahu berita. Iya. Ini nggak tahu kerjaannya di rumah mulu, tapi nggak pernah punya kuota. Ya. Jadi ini tipe-tipe orang yang nempel di dinding tetangga yang punya wifi ya. Iya. Solo Leveling kan manhwa atau anime atau kartun season ya. Iya, season dia main Ya. per season. Kalian compare aja berapa rating di Iya. IMDb aja. Berapa rating Solo Leveling season pertama dan kedua dibandingin sama One Piece anjing. One Piece itu jadi gini, One Piece itu kan kemarin-kemarin dan video terakhir Episode tiga terakhir. episode atau 2 episode terakhir itu kan hampir sempurna ya di atas Iya. 9 ratingnya ya. Dan itu juga membuat tren-tren baru di penjuru dunia ya. Iya. Solo Leveling mah itu tren-tren bagi ya di Indonesia aja kan. Iya. Gitu. Nah, ngebandingin kalau misalkan manhwa akan menggeser anime karena dia bilang juga anime itu ceritanya ya gitu-gitu aja ya. Kalau setelah gua nonton Solo Leveling, menurut gua untuk sekarang Solo Leveling itu masih jauh banget dari One Piece. Jauh banget guys. Aduh, penghinaan buat One Piece kalau dibandingin sama Solo Leveling anjir. Salah satu yang membuat hype Solo Leveling karena dari pihak studio dan beberapa platform yang legal untuk menayangkan anime itu mereka membakar duit. Oh, berarti emang dari modal di push-nya aja ya, bukan Iya, dari jadi kualitasnya ya? mereka itu membakar duit untuk promosi. Nih, orang-orang kayak gini pasti cuma mainnya TikTok aja pasti. Iya, Jadi FYP-nya itu terus, FYP-nya itu Solo Leveling terus. Itu adalah promosi yang berbayar. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue juga ditawarin untuk mempromosikan Solo Leveling dan dibayar ya. Jadi gitu, bedanya One Piece dan juga Solo Leveling atau anime dan juga Solo Leveling dan juga manhwa, bedanya gitu. Ketika ada anime yang benar-benar hype satu dunia, itu benar-benar promosinya enggak kayak manhwa sekarang ya memang karena manhwa itu produk baru ya. Mereka itu harus promosi dengan banyak duit. Tapi kalau misalkan manhwa akan menggeser anime, itu mungkin akan terjadi ya 100 tahun lagi lah kayaknya. Tapi iya masih kejauhan juga sih ya manhwa ini ya. Iya, orang-orang ini tuh orang-orang yang
hype cuma anime seasonan. Lu setelah Solo Leveling seasonnya selesai dan nunggu season kedua, lu nonton apa? Mau Nah, rewatch 12 episode tuh, lu rewatch selama rewatch 1 setiap tahun. hari ya. Gitu, 1 bulan tuh 1 episode 1 bulan. Bulan kedua episode kedua, terus Iya, mau kayak gitu. Itu beda level. Anime dan juga manhwa itu beda level ya. beda Beda banget levelnya sih. itu beda banget. Bener ya, dari cerita world building aja apaan aja ya, Solo Leveling ya mungkin ya kalau kata orang bagus ya itu terserah opini orang lain ya. Tapi kalau dia mengatakan bahwa era manhwa akan datang mengalahkan era anime atau ini manga ya terlalu kejauhan sih kalau Iya. menurut gue. Ya menurut gue juga Solo Leveling itu ya lumayan bagus ya untuk manhwa yang dibikin yang dianimasikan itu maksudnya dari sisi kualitas animasinya terus ceritanya bagus. Nah, ceritanya bagus. Kenapa gue bilang Solo Iya, Leveling itu kenapa nih? ceritanya bagus? Karena Sung Jinwoo itu karakter developmentnya atau pembentukan karakternya itu sama seperti Saitama ya. Oh iya tipe-tipe yang ujuk-ujuk OP gitu ya? Iya, juga kalau kalian mikir anime ceritanya gitu-gitu aja, sedangkan Solo Leveling kayak gini. Solo Leveling itu karakter MC-nya, developernya itu sama seperti Saitama One Punch Man. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kenapa kok makin ke sini trennya tuh orang-orang lebih suka karakter yang kayak gitu sih, yang kayak ujuk-ujuk OP, ujuk-ujuk OP. Sedangkan gini ya, kalau eranya kita itu kan kita suka Naruto karena Rasengan aja harus latihan berapa episode ya kan. Suka sama One Piece kan dididik sama relik, dididik ini itu. Jadi enggak ini gitu, kayak enggak praktis ujuk-ujuk OP gitu. Kalau zaman sekarang lebih sukanya yang langsung OP sih. Iya ya, karena gitu tadi balik lagi kepada promosi dari pihak studionya mempromosikan dengan begitu masif. Jadi FYP di TikTok, di Facebook, di YouTube itu Solo Leveling semua Iya. gitu. Jadi apalagi pasti nih yang nanya siapa Sowa atau siapa Sohakua nih namanya. Sohakua ini pasti masih bocah ya. Bisa jadi. Oh, Mm-mm. berarti benar. Berarti ini lebih ke powernya power marketing ya. Iya, Berarti ya powernya benar-benar marketing banget ya. marketing banget anjir. Kalau misalkan jangankan One Piece lah, Solo Leveling sampai kapanpun nggak bisa dibandingin sama One Piece. Dan sekarang kita tahu Kimetsu no Yaiba ya Demon Iya, Slayer Infinity Castle movie pertama dia movie itu pertama. dalam 16 jam udah untungnya 1,1 miliar dan Iya, itu cuma di Jepang aja. iya, belum ya. Itu belum mendunia ya. Iya, Belum dipasarkan secara global ya. Tanpa promosi yang berlebihan. Iya, betul, betul. Tanpa promosi seperti Solo Leveling kayak gitu ngebayar apa segala macem. Nah, Jadi kalau misalkan untuk sekarang manhwa kalau dibandingin sama anime itu masih jauh lah, jauh banget. Selama One Piece masih ongoing dan 100 tahun ke depan nggak ada yang bisa ngalahin One Piece ya. bener, emang susah sih. Berarti kita anggap selesai aja ya. Semoga nih siapa namanya Sohakua nonton ya. Semoga aja ya. Nah, kita lanjut ke postingan selanjutnya nih guys. Ini nggak tahu ya nama ininya kayak nggak tampil guys, tapi menarik juga nih. Cukup kibarkan bendera ini di Jepang. Orang Jepang akan langsung stres berat, trauma, dan tertekan. Mental lu cemen amat, pang. Lu suruh orang Indonesia romusa. Entah berapa banyak yang koin. Nggak ada ceritanya kami trauma sama orang Jepang. Wah, ini ada gambarnya tuh Coba kita membentang ini ya. lihat fotonya. Nah, ini nih. Lihat. Oh, Hama. Persaudaraan satu hati. Satu hati itu PS1 bukan sih? Iya, ini Persaudaraan. PS1. Waduh. Ini Hama ya. PS1. Hama terserah PS1 manapun kalau misalkan kalian minta Sherlock, gue Sherlock ya kalau mau misalkan mau ngeruduk ya. Ini tuh Gimana ini ditambah kocak banget ini? kita kan aslinya kan mau nge-reaction keluhan-keluhan warga Grand Line yang bertanya seputar One Piece, tapi Iya. nggak tahu kenapa di pelosok deep web ini deep web paling bawah Paling bawah. paling bawah kita nemuin satu anomali yang dengan PD-nya dia mengibarkan bendera kebanggaan dia dan dia mengatakan kalau mentalnya orang Jepang itu cemen ya. Cemen orang Jepang ya, waduh. Jadi tapi ini narasinya ya, dia kan bawa bendera PSHT gitu kan. Kayak terus ada narasi cukup kibarkan bendera ini di Jepang. Orang Jepang akan langsung stres berat, trauma dan tertekan. ini nggak sadar ya, Bro. Ini kan dijajah ya. Ke negara yang ngejajah kayak gitu ini. Untung aja Yakuza nggak main Facebook. Jadi kita gini aja apa? Kita bahas keluar konteks dari One Piece ya. Kita Iya. bahas masalah yang sedang trending sekarang ini. Iya. PSHT ya. PSHT itu nggak tahu kepanjangannya apa. Yang penting
gua taunya itu adalah kumpulan atau organisasinya para pecinta pencak silat. Iya, pencak silat sih ya, Iya, basicnya pencak silat iya ya. basicnya pencak silat dan terkenalnya itu keroyokan, bawa teman, Iya, nggak berani sendirian. iya nyali-nyali patungan. Ya, nyari-nyari patungan. Jadi gini, semenjak ada PSHT, pencak silat itu sedikit ternodai ya. Iya, bukan Sementara pencak silat itu bela diri asli negara kita yang harus dibanggakan. harusnya ciri khas identitas negara kita kan pencak silat Tapi itu. untuk oknum-oknum ini nggak bisa nyebut oknum karena banyak Karena mereka banyak, datang iya datang dominan ya. selalu keroyokan ya. Heeh. Jadi PSHT ini benar-benar meresahkan sekali dan mereka itu tidak hanya mencoreng nama pencak silat ya. Heeh. Mereka juga mencoreng nama Indonesia ya. Apalagi Iya. sekarang di Jepang yang kita tahu sekarang itu ada salah satu akun Neo Japan ya. Oh, ada jawabannya. Itu kan lagi benar-benar dia itu sempat klarifikasi atau diskusi dengan ini lucu. Apa nih? Ketua cabang kalau nggak salah ya, kalau Iya. nggak salah nanti revisi aja. Ketua cabang PSHT Jepang Anjir, berarti waduh. Oh, ini PS1 udah buka cabang di ini ya. di Jepang anjing. Jadi di PSHT itu menduniakan dirinya sendiri ya jadi. Iya, di mana ada orang Jepang punya ini kartu anggota katanya PS1. Jadi Anjing. gue lihat juga di komennya pas live diskusinya Neo Japan sama itu yang ngaku-ngaku jadi ketua cabang. Jadi Iya. Neo Japan itu hujat lah sama ya mungkin anggota-anggota dari PSHT yang menurut gue itu benar-benar SDM rendah banget ya. Oh iya, rendah Jadi banget. benar-benar diserang lah. Tujuan dari Neo Japan itu bagus. Dia itu kan benar-benar pengen memperbaiki citra Indonesia di negara Jepang ya. Iyalah, negara Jepang lah pasti. Karena ulah dari PSHT kan seperti yang kita tahu katanya nanti TKI orang yang kerja di orang yang Indonesia yang mau kerja ke Jepang itu nanti aksesnya akan diblokir ya. Iya, diblokir ya. Wah, itu sih kita mah aduh gimana ya? Soalnya gini guys, kalau ada yang bilang, "Bang, itu mah cuman oknum, Bang, itu mah cuman fitnah." Tapi banyak kok video-video yang beredar begitu jelas ya, kayak aksi tengil anggota PSHT di bandara, aksi yang latihan-latihan di Oh iya. sarana publik ya kan. Hmm. Soalnya gini guys, jangan samain negara Indonesia sama negara yang sudah maju ya. Yang gue maksud Jepang ya. Di Jepang atau di negara maju itu, kalau ruang publik itu ya benar-benar ruang publik. Jadi kita tuh harus menjaga etika gitu ya. Nah, apalagi kayak di bandara, kayak di jalan-jalan umum itu ya. Itu tuh nggak boleh dipakai sembarangan untuk kegiatan yang tanpa izin ya. Nah, video yang gue lihat itu kan banyak yang pada ini tuh kayak pada latihan sampai orang Jepang mau lewat itu susah gara-gara PSHT. Nah, itu yang digarisbawahi sama pemerintah Jepang ya. Nah, takutnya ini kan nanti regulasi tenaga kerja Indonesia kayak kuota tenaga kerja di Indonesia itu takutnya ya sebelum di banned pun takutnya dikurangi gitu. Sedangkan ini mah menurut gue ya ketika banyak ya temen gue juga banyak guys yang kerja di Jepang ya. Karena Jepang itu benar-benar bisa menjadi solusi untuk kita yang mencari kerja ya. Ya karena kan nyari kerja di Indonesia susah ya, ada alternatif lain bisa kerja di Jepang kan, salah satu negaranya ya. Nah sekarang citranya dirusak sama PSHT ini. Yang gue kasihan itu sama orang-orang yang nggak ada keterkaitan sama PSHT. Sedangkan kalau iya nanti pemerintah Jepang mengeluarkan regulasi yang membatasi kuota TKI di Indonesia, ya kasihan ya. Jadi kan yang kena imbasnya ya orang-orang yang nggak bersalah di luar PSHT itu ya. Itu sih yang bikin ini mah. Iya kan kita harus ingat ya dan juga sekarang lagi jadi meme 19 juta lowongan pekerjaan Iya. yang tidak ada ya pemerintah kita nggak bisa ngebuktiin Oh itu. iya. Kan dalam artian Jepang itu menjadi solusi agar tingkat pengangguran di Indonesia kan berkurang. Berkurang sih bener sih. Iya kalian bisa bayangin kalau misalkan akses ke Jepang ditutup, yang tadinya udah banyak pengangguran di Indonesia ya nambah banyak. Nambah banyak guys, waduh parah banget aja apalagi. Cuma kasihannya gini ya nih. Ya ini mah real ya berdasarkan di sekitaran circle gue lah ya. Teman-teman gue yang kerja di Jepang itu mereka itu bisa merubah taraf hidupnya guys. Ya mungkin dari yang sederhana serba kekurangan sekarang sudah mapan, sudah punya itu karena kerja di Jepang. Nah, jangan sampai ya cita-cita teman-teman apalagi teman-teman yang sekarang lagi di LPK, apalagi teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa Jepang ya.
Nah, ketika dia sudah mau pergi ke Jepang, gara-gara ulah kalian para PSHT ya, nanti diblokir, wah kasihan banget anjir kalian tuh mengganggukan orang lain, Cok. Iya, soalnya ada temen gue juga satu, dia itu proses di LPK sudah selesai dan bahasa sudah selesai dan Iya, tinggal nunggu jobnya aja. iya. Dia itu lagi resah karena ulah PSHT dan rumor-rumor tentang pemblokiran atau ban TKI ini Iya, ya. Jadi kan dia lagi wah pusing banget dan temen gue juga marah kenapa sih PSHT itu harus ada. nah itu dia. Kita tidak menyalahkan pencaksilatnya, tapi orang-orang yang mengklaim dirinya jadi PSHT itu rese-rese guys. Enggak semua tapi banyak, Banyak kebanyakan. anjir. Tapi yang sangat disayangkan ya, kenapa kok kita belum melihat reaksi dari pemerintah Indonesia ya? Karena dari pemerintah Jepang, ya gue pernah dengar pemerintah Jepang itu bahkan ya sampai buat kalau istilah di kita mah kayak satgas lah untuk menangani PSHT ini. Nah, gue mah takutnya gini, ketika PSHT yang meresahkan tidak di apa ya, tidak digubris sama pemerintah Indonesia, takutnya lama-lama sound horeg mendunia anjing. Hmm, ini Ya kan kayak nih ya orang Indonesia deh ya. Ini mah menurut gue ya lu boleh hujat gue sesuka hati kalian ya. Nih di Taiwan ketika banyak TKI Indonesia, orang Indonesia kan suka ngumpul ya. Ngumpul-ngumpul, main gitar, nyampah ya kan. Karena dia itu berani karena jumlahnya banyak guys. Kayak di Taiwan itu kan banyak yang ngumpul-ngumpul jadi berani ya sampai warga lokalnya yang nggak berani negur. Nah, kalau di Taiwan oke lah ya, nggak rusuh secara pencaksilat, nah nantang-nantang orang. Nah ini di Jepang anjir, karena itu satu orang, dua orang, banyak orang berkumpul, lama-lama sifat tengil DNA, SDM rendahnya tuh muncul anjir, ngerusuhnya di Jepang. itu bukan DNA SDM rendah sih. DNA Eh, hama ya kayak itu. ya Itu hama hama, anjing, hama banget anjing. dari lama cuy, itu Jadi emang gini, bener ya. 2045 Indonesia emas. Mungkin kalau misalkan 2045 itu gagal Indonesia emas, Eh, itu kita tidak bisa sepenuhnya nyalahin pemerintah anjing. enggak sih anjir. Masyarakatnya aja kayak gitu. Masyarakatnya dia emang tolol ya, masyarakatnya emang tolol banget dan ya itulah tipikalnya sama ya kayak Sonhore, kayak itu tipikal anjir. Ya makanya gue kan Jawa tapi Jawa Barat ya. Ketika banyak orang-orang luar Pulau Jawa yang ngomong Jawa Hama, Jawa Hama, Jawa Hawa, tadinya gue nggak terima juga ya. Tadinya kenapa sih kok bisa sebegitunya? Tapi kalau ngelihat kelakuan-kelakuan Kalian, teman-teman kalian ini ya kayak PSHT, Sonhore kayak gitu yang kalau ditegur langsung ngoceh-ngoceh pakai bahasa Jawa tuh maksudnya hmm, apa anjing? Jadi eh, kan kita udah jangan yang tadinya gue nggak terima dibilang hama, sekarang gue ikutan ngejudge mereka iya. hama. Eh, dan sekarang ketika gue ditanya orang mana, orang Bandung. Kita main awal aja ya. Iya. Nyebut Jawa Oh, aja oh kita Jawa udah ya? ini. Bukan Bandung. Bandung mah Sunda bukan gue ya. Jawa. Iya. Sunda pride aing mah. Dan gini, salah satu ciri khas dari orang-orang rese yang mengatasnamakan dirinya PSHT, yang Iya, pertama tengil, iya. kedua so asik. Nah, itu dia. Ini dari postingan ini, pang pang, so asik Iya, banget nih anak. Bang anjir. Jadi kayak guyonan-guyonan di dusunnya itu dibawa ke Mm-mm. Jepang Mereka anjir. pikir itu keren. Ya mereka pikir ya namanya SDM rendah kan udah mentok banget kan. Mentok Eh, banget anjir. di bawah SDM rendah itu ada hama. Ini lebih Eh, cocoknya hama ya. iya, Dan sama ini bener. di sini gua sebagai Dewan Dunia dan Rendri Bito meminta maaf karena ada kumpulan warga kita lepas ya, tak Iya, terkendali. bener. Jujur ini harusnya dibawa ke Pang Hazard untuk dijadikan eksperimen gigantification oleh Sisar nih. Harusnya ini tuh. Iya ya, kalau dibawa ke Impel Daun sayang menu-menuhin tahanan Iya, doang anjir. Ini harusnya ya semoga aja gini ya. Kalau dari pemerintah Indonesia belum ada tindakan, kalaupun tindakan dari pemerintah Jepang juga nggak terlalu masif ya. Gue sih berharap gue nunggu-nunggu akan ada tindakan dari Yakuza ya. Karena ya to the point aja ya, semoga aja Yakuza bisa ngasih paham para PSHT ya ini yang ada di Jepang. ya, Gimana nih? semoga aja apalagi khususnya yang posting ini, yang ibarat bendera ini, yang so asik nih, Iya. cepatlah sadar karena dari fotonya dia itu kelihatan masih kecil ya. Iya masih kecil Cepatlah itu. sadar sebelum dan kalau masih ada postingannya, segera lu hapus tapi kita udah upload di sini. Segeralah sadar, nanti 5 atau 7 tahun lagi lu bakal malu ngelihat postingan lu sendiri. Ya malu kan kalau dia normal sih. Oh Kalau iya, dia rendah udah gak ada kata malu anjir. betul.
Nah, kita lanjut Malu ke itu tidak ada di kamus mereka ya. nggak ada apa itu malu anjir. Jadi kita anggap cukup ya. Iya. Kita lanjut ke postingan selanjutnya nih. Nah, ini ada sebuah postingan di mana yang di highlight itu komentarnya, guys. Alur ceritanya tiap-tiap art sama terus. Pangeran anak raja atau putri anak raja daimyo selalu sengsara. Nah, ini ada background gambarnya itu ada Sanji, Usopp sama ini ya sama Luffy ya. Berarti spesifik ke One Piece kan? Gimana nih, Sen? Iya pasti One Piece karena kita dapatnya itu dari Grand Line ya. Ini pasti One Piece, ngomongin One Piece. Untuk orang yang komen ini berarti lu tidak menonton One Piece ya. Iya. Jadi dia kan ada kalimat setiap arc itu Oh. sama, putri anak raja gini gini gini. Berarti Oh. lu nggak nonton Impel Down, nggak nonton Marineford, Iya. berarti nggak nonton Show ya. Iya, nggak banyak nonton Iya, sih. itu nggak banyak nonton karena dia juga berbicaranya setiap arc ya berarti setiap arc pasti kayak gitu. Tapi kan nyatanya tidak semuanya begitu ya. Dan lu juga nggak nonton arc yang harusnya lu tonton yaitu arc Long Ring, Long Land ya. Itu tidak ada Raja Putri Kerajaan itu tidak ada ya. Iya, trailer Bark aja nggak ada kan banyak kan ibaratnya. Ini Slowby siapa? Robin anaknya Raja Putri siapa nih? Mungkin dia ini pola pikirnya sempit ya, cuman bisa ngeliatin dari sudut pandang ngelihat Sanji kali ya, ngelihat ini Vivi atau enggak sih. Gimana nih? Itu kayaknya PS1 nih. Wah, bisa jadi mas PS1 itu juga ya. Dari komenannya kayak gitu sih. Tolong. Bener. Kayaknya ya orang-orang yang rusuh ya spesifiknya PS1 lah ya. Itu kalau dibedah otaknya itu cuma berapa MB ya, nih kan nyampe 1 giga, Cok. Tapi berarti untuk ini kita anggap selesai aja ya. Iya, mungkin kita lanjut. Kita lanjut lagi nih. Nah, ini akan ada gambar yang nanti kita tampilin ya. Ini dari Calvin nih. Kalau namanya udah kayak orang bener guys, Calvin ya. Nah, captionnya gini. Jadi gini player, setelah bosan plagiat Nami, udah kini plagiat Garp. Next plagiat apa lagi player? Wah, di sini ada gambarnya Garp yang disandingin sama King Harald. Nah, gimana nih, Sen? Ya, jadi kan Untuk Calvin ini. masalah mirip-miripan itu udah lama banget ya dibicarain sama fans One Piece. Banyak yang ngomong Oda itu tidak bisa membuat karakter cewek, semuanya mirip Nami, ngomongnya gitu. Dan sekarang gara-gara bosan miripin Nami, miripinnya ke Garp sama Harald ya, banyak miripin Garp. Dan menurut gue ini juga mungkin ada masuk akalnya, tapi untuk Calvin ya yang namanya orang benar, lu harus mikir ya, jangan samain anime season sama anime yang episodenya sudah ribuan dan juga karakternya itu ribuan ya. Ribuan bahkan benar-benar ribuan banget sih. Dan kalau untuk mirip-miripin mirip-miripin sedikit apa karena memang kan mangaka ya. Dia itu kan memiliki ciri khas gambarnya sendiri ya. Kalau kalian lihat Demon Slayer itu gaya animasi atau gaya karakternya itu kan hampir sama semua. Dari bentuk tubuh, matanya kayak gitu semua ya, tapi itu tidak dipermasalahkan. Nah, karena One Piece itu terlalu populer, jadi hal seperti itu tuh dipermasalahin gitu. Iya, kayak ngelihat ngambil celah-celah untuk ini ya, kayak untuk ngehujat kayak gitu ya. Iya, dan gue yakin Calvin itu kalau nggak bocah, dia itu pengangguran. Bisa jadi nih udah. Hal-hal kayak gini tuh dia omongin gitu. Sempet-sempetnya ya ngomongin hal kayak gini kan, hal remeh-temeh kayak gini. Ya, maafin kita ya, kita tidak bisa membuka lowongan pekerjaan, jadi masih banyak pengangguran yang bodoh ya. Untuk khususnya untuk Calvin itu, dia itu pasti pengangguran nih. Soalnya iya dari bahasanya jadi gini player bla bla bla. Wah, ini udah aura penganggurannya kuat banget ya. Kocak ya. Berarti sudah cukup ya. Iya, kita lanjut lagi nih. Ini ada sebuah gambar ya, narasinya begini guys. Rocks ketika diceritakan oleh Sengoku. Nah, gambarnya siluet Rocks ya. Rock bajak laut keji dan kejam, lebih menakutkan ketimbang Roger dan Shirohige. Wah, ternyata kayak ODGJ anjing, kayak ODGJ beraninya cuma lawan anak kecil. Wah, di sini ada panel ini ya, panel manga Rocks. Ini siapa sih? Nyerang Loki. Oh, nyerang Loki ya. Wah, gimana nih? Ini Rocks nih. Jadi awalnya itu ketika chapter 1154 ketika awal banget face reveal mukanya Rocks. Jadi Rocks itu hype banget. 1 minggu tuh hype-nya Rocks semua sampai ketutup semua ya. Flashback-nya Kuma segala macam itu ketutup sama Rocks dan banyak yang ngomong
enggak puas lah dengan desainnya, ada yang puas lah. Iya, Dan ini ada yang bilang jika Rocks itu dibayangkan kuat seperti Shirohige atau iya, apa segala macam, tapi kencang. kok kayak ODGJ nyerang anak kecil. Iya, kayak udah gitu coba parah banget sih. Ya kalau villainnya kayak gitu nih. Oh ya, Villain itu ya memang kayak gitu, tidak punya belas kasih sama sekali ya. Itu yang membedakan villain di One Piece dengan anime lain ya. iya, Ya memang jika kita ngelihat Doflamingo, Dovi itu memang diciptain sebagai villain, tapi masih ada sisi baiknya. Dovi itu tidak terima ketika ada orang yang menertawakan suara Pika. Dia iya, itu tidak terima, apalagi ketika pokoknya anggota keluarganya Don Quixote family itu diejek, itu Dovi nggak terima. Tapi untuk Rocks, dia itu benar-benar jadi villain, pure jadi villain ya. Ya dia mungkin kayak orang tua yang risih aja, tiba-tiba ada anak kecil datang ya pengen langsung ditebas gitu. Ya memang villain kan harusnya seperti itu ya. Jangankan Rock ya, kalian kalau ingat ini apa ceritanya Uncle Cokil yang kalau ngelihat anak kecil jelek numpahin kopi, siramin kopinya ke mukanya. Gue juga gitu, kalau misalkan ada anak kecil jelek yang kebanyakan tinggal itu ya bener-bener risih gue juga ya. Risih anjir, Sama. aduh ya jangankan orang lain ya, orang tuanya sendiri juga risih kalau anak kecil mah anjir. Ini pertanyaan dari siapa, namanya nggak? Wah ini nggak ada, ini tuh, kalau ini nggak ada Nih namanya. untuk orang yang posting atau buat meme ini, gue pastikan dia itu orangnya jelek. Waktu masih kecilnya rese nih. Iya rusuh ya. Iya Ini rusuh. seratakan ya tau kalau bahasa seratakan kayak gitu ya, yang kalau main ke rumah orang tuh nggak mau diem ini. Iya ya, ini nih Pada yang kayak gini. posting ini nih. Ini berani-beraninya ngehina Rox kayak ODGJ anjing, sedangkan Rox itu ya kalau orang normal kan hype-nya Rox itu sangat seneng ya. Ini Iya, malah punya POV yang bener-bener agak lain aja. emang bocah itu susah ditebak ya. Susah ditebak ya bocah ini. Apa karena jangan-jangan waktu lahirnya diajanin atau waktu biaya persalinannya di cover BPJS, kita nggak tahu ya anomali kayak gini nih. Enggak kayaknya. Ini itu lahirnya sama dukun. Si dukun ini 2002 berapa ya sama dukun. Nah kita lanjut ke postingan yang terakhir nih ya. Nah ini dari akun yang bernama Ian ya. Oh ini ada label adminnya lagi nih. Nah ini ada postingan di mana udah mau, ini mungkin maksudnya World War 3 ya, Perang Dunia Ketiga ya. Tapi One Piece belum juga tamat. Sabar ya 5 tahun lagi. Tapi ini fotonya Masashi Kishimoto ya. Enggak, itu fotonya. Masashi Kishimoto kan? Iya masa sih ya. Masashi ini Masashi Kishimoto guys. Masashi Nah, jadi Kishimoto. gimana nih? Gue ulang lagi narasinya ya. Udah mau Perang Dunia Ketiga, tapi One Piece belum juga tamat. Sabar ya 5 tahun lagi. Nah, kita bahas dulu Perang Dunia. Udah OTW Perang Dunia Ketiga, Sen. Tapi One Piece belum tamat. Ini gimana menurut Ya lu? seperti di video-video sebelumnya, kalau kalian lihat kita kan pernah ngomong kita itu tahu ending One Piece ya nanti, nobar di akhirat ya. Iya, ya kayaknya kita kumpul di padang mahsyar aja One Piece masih ongoing Masih aja ongoing. kayaknya ya. Jangan kan. Jadi gini ya, kita kan selama ini berharap bahwa sehat-sehat ya para nakama supaya kita bisa lihat ending One Piece ya. Ternyata dunia udah ending duluan Iya. anjing. Nah, One Piece itu lebih besar dari dunia nyata berarti. Iya, Cok. Ibaratnya anjing ini kita baru diperlihatkan sosok Rox ya. Ini Iya. dunia udah nggak baik-baik aja. Iya, karena setelah Rock face reveal aja ada Davy Jones, karakter Wah, baru. karakter baru ini benar. Dan memang di video-video sebelumnya juga kita sudah ngebahas ya, One Piece itu tidak akan tamat 5 tahun lagi. Pasti Oda akan ngerevisi ya, tidak akan tamat 5 tahun lagi. Dan kalau misalkan One Piece tamat 5 tahun lagi, full dihujat guys. Tapi Pasti. 5 tahun lagi tuh ya kayaknya satu ars, Cok. Satu ars Elbaf 5 Iya. tahun kayaknya. Jadi kalau Ya untuk orang yang nunggu, One Piece lama nggak tamat-tamat apa ya. Kalau gue mah One Piece itu menurut gue terlalu cepet ya. Mungkin karena gue mah punya kerjaan mungkin. oh, bisa jadi ya. Jadi orang-orang yang ngomong One Piece itu lama nggak tamat-tamat, ya karena mereka nggak punya kerjaan. Jadi setelah episode terbaru selesai, bengong 1 minggu. Iya nunggu kayak One Piece gitu. lagi, Ya gara-gara nggak ada kerjaan Nggak ada aja, kerjaan, makanya jadi kerasa lama ya. lama. Jadi kalau kalian pengen nikmatin, bener-bener nikmatin One Piece, kalian kerja, jangan nganggur. Iya guys, jadi kalau orang yang kerja itu tahu-tahu hari Minggu ya kan. Iya. Tahu-tahu 2 episode, 3 episode kita belum nonton. Iya belum nonton. Karena kita sibuk Karena kerja. sibuk, anjir. Jangan jadi pengangguran yang nempel ke tembok tetangga yang punya wifi ya. Nah gitu juga mungkin. Jadi dia tuh nungguin lama ya, nggak punya kuota gitu. Iya bisa jadi ya. Waduh stuck di situ-situ aja ya.
5 tahun lagi. Waduh, emang One Piece ini tapi gini ya, gue sebagai fan One Piece kadang-kadang justru ya berharapnya ya jangan tamat lah anjir. Ya ibaratnya sesuai timelinenya aja gitu. Ya tamat ya di momen-momen yang Iya, tepat aja jadi gitu. mending Oda tuh nggak usah maksain tamat ya, karena Iya, 5 tahun itu dilihat dari segi ceritanya nggak bakal tamat 5 tahun, enggak karena itu sih, kurang, kurang banget ya 5 tahun tuh kurang kurang banget. banget. Makanya gue mah tipe orang yang setuju sih ya kalau dikit-dikit libur, dikit-dikit ini ya karena ya emang makin ke sini kan kualitas animasinya juga bener-bener pengen dibikin bagus banget ya. Makanya kan ketika ditanya kenapa sih yang waktu hiatus kemarin tuh Sen? Itu kan kalau dari sisi para pelaku di belakang layar Toei Animation-nya kan pada bilang kan, kita ini dituntut menyajikan scene setara movie ya. Kalau digarapnya ongoing terus tiap minggu, ya nggak mampu. Jadi emang perlu waktu gitu untuk memperbaiki kualitas animasinya ya. Ya, makanya tuh Solo Leveling kan nggak mampu ngikutin One Piece, Nggak mampu, nggak nggak bakal mampu. itu mah. Waduh ya bahkan kita Sen kalau kita bandingin Solo Leveling One Piece itu penghinaan buat One Piece itu Iya. sendiri ya ini ibaratnya. Tapi ini keren sih. Ini Yan sebagai admin keren. Ini pertanyaan ini yang bener-bener pertanyaan yang paling waras anjir. Apalagi cuman ya lucunya lagi dia ini apa pakai gambarnya Masashi Kishimoto ya. Ya karena Masashi Kishimoto kan Naruto udah tamat ya. Iya. Ini sedangkan teman seperjuangannya One Piece masih ongoing anjir. Nah, Jadi mungkin ini nyambung sama pertanyaan tadi yang bilang hmm, manhwa itu bakal nyaingin anime. iya, Tapi walaupun One Piece tamat juga, manhwa itu menurut gua masih susah ya untuk nyaingin anime, susah banget. Dan susah. karena masih banyak anime yang belum dianimasikan, manga yang bagus tapi belum dianimasikan, Masih banyak banget banyak sih. banget. Ya, Banyak. kayak Vagabond, terus Berserk, pasti ya itu harus harus di Suatu saat semoga aja ada studio proper iya. yang bisa ini ya ngegarap Berserk anjir. Gue berharap banget sih. Banyak banget Kagura Bachi juga belum ya. Kagura Mm. Bachi udah ya. Agurabachi udah ya? Nggak tahu, gue lupa. Perasaan belum Tapi gini, Kagura Bachi. untuk manhwa ya, Heeh, manhwa itu untuk solo leveling aja deh. heeh. Jangan samain atau jangan bandingin solo leveling sama One Piece. Solo Hmm. leveling itu dibandinginnya yang cocok sama Boruto. Wah, iya. Ngalahin Boruto aja, sok bisa Iya nggak? ngalahin Boruto aja dulu ya Iya, sekelas aib anime anjir. iya, kalahin Boruto aja dulu. Coba. Manhwa, manhwa. Ini emang bener-bener nggak tahu ya ya mungkin ini perubahan mindset ya dari lintas generasi ya. Generasi sekarang ini berarti setelah Gen Z itu Alpha ya, generasi generasi Alpha. setelah Gen Z itu emang tipe-tipenya suka yang kayak gitu, yang ujug-ujug OP lah, inilah, itulah, sesuai sama karakter di dunia nyatanya kan. Kalau kita kan kayak milenial atau Gen Z awal apa segala macam kan bener-bener masih apa ya penuh perjuangan lah. Gen Z zaman sekarang kan manja ini Iya, terkenalnya benar. kan. Karena mungkin ini juga ya, karena terlalu instan, mereka itu bisa mengakses anime itu secara gampang, apalagi Hmm, otomatis kayak di TikTok, di sosial media ya lah, kayak YouTube, di Instagram atau Facebook, mereka itu cuma ngeliatin klip-klip fight-nya aja. iya Kalau kita kan dulu waktu nonton anime belum ada platform legal seperti Crunchyroll dan yang betul. lain-lain, Iki segala macem gitu. Kita kan harus ke website ya. Iya Nontonnya kan website. kayak gitu. Terus juga ketika kita dapat websitenya, kita itu bener-bener nikmatin satu episode. Iya per Dan kita episode. itu jadi ngertiin alur ceritanya. Untuk Heeh. orang-orang yang senang anime, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach dari zaman dulu, Heeh. ngebandingin sama alur cerita yang ada di Solo Leveling. Solo Leveling itu ngebosenin malah. Ngebosenin sih, bener ngebosenin sih. Jadi kayak yang ngeboseninnya gimana ya, world buildingnya sama ceritanya tuh kurang banget sih kalau menurut gue ya. Iya, itu nggak ada yang bisa khas dari cerita apa Nggak segala macam ada. itu kurang ya kalau misalkan dibandingin sama apalagi The Big Four anime kayak Bleach, Naruto, One Piece dan juga Dragon Ball nyaingin itu susah banget anjir. Susah Dragon banget. Ball, One Piece, Bleach sama Naruto itu 100 tahun nggak bakal mati. Nggak bakal sih. Kalau ya, aduh apalagi manhwa-manhwa itu pasarnya masih sempit banget ya. Sampai Walaupun 100 di juta. push promosi ngebakar duitnya berani dari segi cerita mungkin masuknya cuma di gen alpha aja. Iya, Anak-anak kecil gen-gen apa aja, bener. di generasi-generasi yang nonton anime itu susah banget nyarinya, itu nggak bakal masuk. Nggak bakal sih, nggak bakal masuk udah ini ya. Jadi kita udah anggap selesai ya untuk pembahasan reaction postingan-postingan yang ada di Facebook ya guys ya. Ini di apa di web yang benar-benar paling dalam nah ini. Mm. Kita Dewan Dunia itu sampai rela-rela
terjun turun langsung ke deep web dan gua itu tidak menyangka bakal secapek ini membahas atau nge-reaction atau nanggepin keluhan-keluhan dari aduh ini parah banget. Emang bener ya, jadi Dewan Dunia itu sempet-sempetnya gitu ya, belusukan ke warga Facebook anjir untuk melihat bibit-bibit anomali dengan postingan-postingan anehnya ini. Iya, mungkin tadi gue berpikir mungkin segmen ini akan kita ilangin, tidak akan bahas lagi. Tapi gara-gara banyak banget keluhannya, mungkin kita akan lanjut ya, kita akan Iya, bacain dan juga kita akan saring lagi keluhan-keluhan yang agak bener. Segini itu agak bener. Iya. Ini masih belum parah lagi ya, Iya, masih ada yang freak lebih lagi ya. parah lagi. Oh. Ada yang lebih parah dari orang yang ngacengin Boni. Keskus tadi. Keskus semua ketus anjing, waduh sampai ingat gue jauh namanya Keskus. Nanti kita akhiri aja untuk segmen kali ini ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa guys, kalau kalian punya hal-hal lucu atau kalian mau apa ya menanggapi postingan-postingan tadi, kalian bisa komen langsung di bawah video ini ya. Iya, kita akhiri saja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bertobatlah kalian warga Facebook.